Hai guys, selamat datang di podcast kedua kami. Aku Yelita dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 23 dan di sini juga ada teman-teman aku. Hai, aku David dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 8. Hai, aku Ken dari kelas 11 IPS 3 absen 13. Hai, aku Viko dari kelas 11 IPS 1 absen 22. So, di podcast kali ini kita akan membahas tentang cara mewujudkan pendidikan berkualitas dan menarik di masa pandemi kayak gini. Pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu kebutuhan pokok tiap negara. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas juga. Nah, dampaknya sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci dalam menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Salah satu cara yang efektif dalam mengembangkan hal ini yaitu masyarakat diberikan pengetahuan mengenai cara mengelola SDA sesuai daerah dan tempat tinggal masing-masing. Nah, kalau contoh pendidikannya gimana? Nah, kan pendidikan tuh nggak cuma dalam bidang akademik aja, ada juga yang non-akademik. Salah satunya keterampilan hidup yang dimiliki semua orang. Jadi, orang-orang bisa membuat keterampilan sesuai sama kemampuannya. Contohnya ada bingkai Renaissance yang bagus dan kelihatan mewah buat jadi interior rumah. Boleh tahu cara bikinnya nggak ya? Boleh dong. Jadi alat dan bahannya ada paku I, paku V, lem Alteco, cat, kayu, roll meter, meter saw, table saw, pisau pahat, dan pensil. Cara bikinnya lumayan rumit sih. Mungkin harus cari orang yang udah profesional buat bikin bingkai ini. Nah, cara pembuatannya yang pertama, ukur kayu sesuai dengan yang kalian inginkan. Yang kedua, potong kayu menggunakan meter saw. Yang ketiga, dirapikan dan potong membentuk siku figura menggunakan table saw. Yang keempat, lem setiap siku menggunakan lem Alteco. Yang kelima, paku setiap siku menggunakan paku I. Yang keenam, lalu dipaku lagi menggunakan paku V. Yang ketujuh, gambar pola Renaissance menggunakan pensil. Yang kedelapan, ukir bagian yang sudah tergambar polanya. Yang kesembilan, bersihkan bingkai lalu cat. Kayaknya biar lebih menarik kita juga harus nambahin unsur budaya sih. Biar kita bisa memperkenalkan budaya-budaya kita ke mancanegara dan lain-lainnya sih sebenarnya. Yang bisa kita contohkan menambahkan kata-kata bijak atau kata-kata bahasa Jawa di dalam bingkai itu. Contohnya, kata-kata bijaknya adalah ngelmu pari tansah isih tansah temungkul, yang artinya ilmu padi semakin berisi semakin merunduk. Dan ada juga mumpung ana mudya laku utama, artinya mumpung masih muda carilah ilmu utama. Dan ada juga aja rumangsa bisa nanging bisa rumangsa, itu artinya jangan merasa bisa tapi harus bisa merasakan. Masih banyak lagi pitutur-pitutur Jawa yang bisa kita gunakan sih. Bisa gunakan makna-makna novel bahasa Jawa dan lain-lainnya. Wah, makasih ya. Kayaknya aku bakal coba pesan bingkai itu ke orang-orang yang udah profesional deh, buat hadiah teman lamaku yang ada di luar kota. Karena udah lama banget gak ketemu. Bingkainya juga bakalan cocok buat jadi pajangan di rumahnya. By the way, aku juga udah bikin surat loh buat dia. 26 September 2021. Dear Bestie, Hi Bestie, it's been 2 years since I moved to Solo and we haven't met yet. I miss you so much. How are you doing? Hope you're doing well. So, I think I like to live in Solo because many people are so nice and friendly. So, I give you a Renaissance frame for your house interior. I hope you like it and get your reply soon. With love, Ken. Lucu banget. Semoga pertemanan kita tambah erat ya. Kalau dilihat-lihat emang bagus dan mewah banget bingkai Renaissance itu. Tapi kalian tahu gak sih faktor awal adanya Renaissance itu adanya golongan menengah yang baru. Kenyataan pahit abad pertengahan yaitu 90% penduduknya miskin. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Adanya dukungan bangsawan yang progresif.
Yang bisa kita ambil dari Renaissance adalah walaupun Indonesia sedang dalam keterpurukan tetapi bisa berprestasi. Contohnya mendapat beberapa medali emas di Olimpiade Tokyo kemarin, yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu jadi ganda putri Indonesia pertama yang raih emas di Olimpiade, dan juga Grecia Poli jadi pembulu tangkis tertua yang raih emas di Olimpiade. Eko Yulia Irawan jadi atlet Indonesia pertama yang raih 4 medali Olimpiade. Itu dia pahlawan-pahlawan atau atlet-atlet kebanggaan Indonesia di tahun 2020 di Olimpiade Tokyo. Oh gitu, tapi untungnya perkembangan di zaman itu berkembang dengan baik ya. Oh iya, aku mau tanya nih. Menurutmu selama pandemi ini kita bisa ngapain aja sih biar kita nggak bosan tapi tetap ngelakuin hal-hal yang positif dan bermanfaat? Menurutku kita bisa olahraga untuk menjaga kebugaran jasmani sih. Jadi kebugaran jasmani itu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepada tanpa menimbulkan kelelahan dan berlebihan. Nah, kenapa bisa dibilang bermanfaat? Kesehatan itu ditentukan sama 4 komponen kebugaran jasmani loh, yaitu 1. Daya tahan jantung, paru-paru, peredaran darah, dan 2. Komposisi tubuh, 3. Kekuatan dan daya tahan otot, dan 4. Kelenturan sendi dan otot loh. Nah, itu contoh latihannya apa aja? Ada latihan push up, sit up, back up, shoulder pass, leg sweep, dan back extension, dan itu untuk melatih tubuh biar tubuh kita sehat bugar, buat melihat kelincahan dan kekuatan daya tahan tubuh, daya tahan jantung, dan melatih kekuatan otot pada tubuh. Kita juga bisa mempelajari kitab Injil untuk mengisi waktu luang kita biar gak sia-sia, karena Injil merupakan iman gereja para rasul. Wah, makasih banget sarannya. By the way, kita udah ngomong panjang banget gak sih? Wah iya nih, ya udah kalau gitu. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai akhir dari obrolan kita. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.